Oke, halo semua, kembali lagi di Adero Vlog. Hari ini di samping saya sudah ada mobil idaman keluarga atau mobil keluarga yang diidam-idamkan, atau gimana ya? Ya intinya sama sih. Bisa diartikan mobil yang diidam-idamkan oleh keluarga atau mobil keluarga yang diidam-idamkan. Intinya ya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada Toyota Kijang Innova Reborn. Oke, kalau untuk Kijang Innova Reborn ini kenapa disebut mobil idaman keluarga atau mobil yang didam-damkan oleh keluarga? Ya, karena memang mobil ini mempunyai daya tampung yang lumayan gede. Kemudian juga di dalam mobil ini dikasih fasilitas yang lumayan lumayan mewah lah untuk sekelas mobil keluarga. Nah, kemudian kalau untuk mobil ini, kebetulan ini kan mobil keluaran tahun 2019. Jadi Kijang Innova Reborn 2019 yang varian diesel. Kan kalau kita tahu, atau mungkin teman-teman ada yang tahu, ini kan Innova itu kan ada nanti dua varian atau dua varian mesin. Dikasih dua varian mesin, yaitu mesin bensin dan mesin diesel. Untuk mesin bensin ada yang 2.0 atau 2000 cc, kemudian ada 2,7, kemudian itu yang diesel ada 2,4, kemudian ada juga yang 2,8. Tapi kalau di Indonesia itu kebanyakan yang mesin bensin itu yang 2000 cc ya, yang dengan kode mesin itu 1TR. Kemudian untuk yang diesel yang kebanyakan itu yang 24 atau 2400 cc. Oke, mungkin ini lumayan berisik ya suaranya, karena memang di luar lagi hujan lumayan deras. Jadi agak ganggu juga suaranya. Ini kan awalnya lahir tahun 2004, jadi sebelumnya itu meneruskan dari nama besar Toyota Kijang. Jadi dari tahun 2004 sampai 2008 itu termasuk generasi pertama. Kemudian generasi pertama itu dari 2008 itu melakukan facelift sampai 2011. Dari 2011 facelift lagi sampai 2013. Kemudian dari 2013 itu melakukan facelift yang ketiga kalinya untuk yang generasi pertama sampai tahun 2015. Nah, jadi untuk generasi yang pertama itu Kijang Innova melakukan facelift sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali, kemudian tahun 2015 keluarlah Toyota Kijang Innova Reborn. Kalau untuk yang generasi kedua itu ada 3 varian awalnya, yaitu varian G, kemudian varian V, dan varian Q. Untuk yang G itu yang entry level, yang V itu yang menengah, kemudian yang Q itu varian tertinggi. Kemudian nanti setelah sekitar tahun 2017 atau 2018 itu yang varian Q berubah menjadi Venturer. Nah, kebetulan kalau untuk mobil ini adalah varian yang V, jadi yang menengah. Tapi untuk varian yang menengah itu pun juga lumayan bagus atau lumayan ya mewah interiornya. Nah, kalau untuk desain eksterior atau luarnya itu dari generasi yang pertama sama yang kedua itu memang kurang lebih ya perubahannya benar-benar terasa. Dan yang paling lebih terasa lagi kalau menurut saya itu bagian interior. Nah, kalau untuk bagasi ini misalkan tempat duduk atau baris ketika ini diturunkan, ini lumayan besar untuk bagian bagasi, lumayan memuat banyak. Apalagi kalau ditambah ini dinaikkan samping kanan, samping kiri, jok bagian ketiga ini. Nah, untuk yang baris kedua itu nanti juga bisa dinaikkan.
Kalau misalkan kita mau bawa sepeda atau ya sepeda gunung, kalau misalkan mau ini ya rekreasi pakai sepeda gunung itu bisa masuk. Nanti kita naikkan baris kedua, jok baris kedua itu. Nah untuk yang bagian belakang atau baris belakang baris ketiga ini atau termasuk di bagian bagasi ini, nanti di sini ada tempat ini penyimpanan tool. Ini ada headrest ditaruh di sini. Kemudian ini ada lampu juga di bagian sini, tapi lampunya masih bolam ya. Kalau untuk tempat penyimpanan ban cadangan itu ditaruh di belakang atau di luar maksudnya. Jadi di sini ini ada covernya. Kebetulan kalau untuk cover ini hadiah ya. Sebenarnya kalau bawaan aslinya itu nggak ada, tapi dikasih hadiah dari pihak dealer. Nah kebetulan untuk mekanisme buka bagasi ini pakai tombol. Ya walaupun nggak ada pengukitnya di sini, tapi ini pakai tombol. Oke, untuk akses masuk baris yang ketiga, ini kita angkat di sini. Kita angkat tuas recliningnya sampai mentok, sampai ini rebah, baru kita majukan. Des kayak gini. Kalau untuk mobil mobil keluarga yang biasa, itu kan tinggal geser joknya bisa ke depan baru bisa masuk. Tapi ini aksesnya itu terlalu sempit. Kalau ini ya sedikit ribet, tapi aksesnya sudah termasuk ini ya lumayan gede. Untuk baris yang kedua, misalkan kita majukan sampai mentok, ini masih lumayan longgar. Untuk lepungnya masih lumayan longgar. Ini mentok, dan ini untuk yang jok yang baris pertama atau kabin pertama, itu sudah di setel paling mentok ke belakang. Ini sudah lumayan longgar, enak. Kemudian juga dikasih fasilitas ini seperti ini ya, meja-meja kecil kayak gini, tempat untuk naruh makanan sama minuman atau botol minuman di sini, atau cup holder tapi di sini. Kemudian di bagian tengah, konsol tengah itu dikasih ini monitor. Ya lumayan mewah sih. Itulah tadi saya sebut di depan, ini mobil yang diidam-idamkan oleh keluarga atau mobil keluarga yang diidam-idamkan banyak orang. Nih, ini kan di samping sini juga ada lampu. Ya lebih personal lampunya, ambient light kayak gini, lampu-lampu iluminasi. Kemudian untuk bagian tengah ini ada tombol pengaturan AC, blowernya sudah sampai ke belakang juga, ini bagian belakang juga ada. Untuk ini power outlet itu dikasih tengah, cuma satu sih. Untuk bagian door trim ini menggunakan ini ya, kalau yang ini kan masih terhitung menggunakan plastik, tapi kalau bagian tengah ini udah soft touch. Ini bahannya sweat atau dalam bahasa Indonesia itu apa ya, bluedri ya. Untuk handle pintunya ini chrome, keren sih. Ini aksen ini ya, silver kayak gini, cat warna silver kayak gini menambah rasa mewah. Kemudian di bagian sini, bagian tengah ini bisa diturunkan jadi armrest. Kalau kita pencet tombol sini, nah keluar cup holder. Kemudian kalau untuk ban atau roda, ini kalau untuk yang varian V ini dilengkapi dengan ring 16. Kalau untuk yang varian atasnya itu sudah dilengkapi dengan ring yang lebih gede atau ring 17. Ini cuma ring 16. Kalau untuk pengereman depan sama belakang itu beda ya. Yang depan itu sudah menggunakan cakram, tapi kalau untuk yang belakang itu masih menggunakan tromol. Tapi kalau untuk kelengkapan seperti ABS, EBD itu sudah dilengkapi untuk mobil ini. Kemudi ini sudah dilengkapi dengan banyak tombol pengontrol head unit sama pengontrol fitur-fitur yang ada di dalam mobil ini. Kemudian kalau untuk head unit ini menggunakan unit ukuran sekitar ya 8 inch ya. Kemudian untuk pengaturan AC ya walaupun masih model yang belum full digital, tapi sudah lumayan keren kalau menurut saya ini. Kemudian di sini juga ada ini eco mode untuk mode berkendara, kemudian power mode juga. Nah, di sini bagian ini
Bagian kanan ini adalah timer atau turbo timer. Ini fitur tambahan. Ini kebetulan dikasih sama pihak dealer atau dikasih tambahannya dari pihak dealer. Jadi kalau bawaannya aslinya dari pabrik itu nggak ada. Nah, kalau untuk mobil ini kebetulan menggunakan transmisi matic, speedo dan tachometer. Ya kalau menurut saya unik. Model lama tapi keren. Kalau untuk mobil ini sudah tilt sama teleskopik. Ya kalau untuk harga 400 jutaan atau 400 juta ya harusnya memang sudah disemat. Nah, kalau untuk dashboard ini dilengkapi dengan kesan ornamen-ornamen kayu kayak gini. Ini untuk varian V ini ada kayak gini. Ini ya walaupun bukan kayu beneran tapi menambah kesan mewah ya. Kemudian kalau untuk pengaturan jok maju mundurnya ini masih manual ya, masih menggunakan model lama. Recline ini juga masih model manual. Power outlet cuman ada satu di sini. Jadi kalau untuk mobil ini ada power outlet 2, yaitu di depan sama di tengah tadi. Wah, ini udah ada sun visor. Udah ada lampunya. Kalau dibuka lampunya nyala. Kayak gini. Ini udah otomatis lampunya nyala. Di bagian sana juga ada. Keren ya, kalau udah ada lampunya kayak gini. Itu kan tengah kan ada ambient light kayak gini kan. Ini juga ada. Ini kalau untuk lampu di sini ada lampu sini. Ya walaupun belum LED sih, masih lampu bola biasa. Ini tempat untuk menyimpan kacamata di sini ada. Untuk fitur keselamatannya bagian dalam itu sudah dilengkapi dengan 3 airbag. Di bagian kemudi, kemudian bagian penumpang ini ada. Nah yang satu lagi ini bagian lutut. Di sini ada, ini ada. Ini dikasih airbag, ini ada tulisan di sini. Terus ada juga tombol pengaturan bagian, ini kaca spion juga ada. Ini sudah electric retract ya. Benar-benar mantap ini kalau dikemudikan di jalan tol. Kesannya tenang banget itu walaupun kecepatan di atas 100 km per jam. Tenang dan stabil. Oke, kalau untuk mesin Toyota Kijang Innova Reborn ini kalau kita buka kapnya seperti ini. Ini kalau kita masuk atau kita lihat ke dalam, ini kelihatan penuh atau kelihatan padat sekali. Ini 2,4 liter atau 2400 cc menggunakan mesin diesel dan dilengkapi dengan turbocharger. Ini kalau dibandingkan dengan pendahulunya atau mesin yang 2KD yang waktu itu cc-nya lebih besar atau 2500 cc, ini walaupun kubikasinya menyusut tapi tenaganya lebih gede daripada pendahulunya. Jadi benar-benar naik signifikan walaupun volume mesin itu lebih kecil. Jadi lebih ngirit tapi lebih bertenaga dibandingkan dengan pendahulunya atau yang varian mesin 2KD. Nah, kalau untuk mobil ini, untuk bagian depan, ini terutama bagian lampu dan grill ini termasuk penyegaran yang dilakukan Toyota untuk mobil Innova Reborn itu sekitar tahun 2017 penyegaran pertama. Jadi setelah generasi kedua lahir tahun 2015, tahun 2017 dilakukan penyegaran yaitu di bagian grill. Ini bagian grill hitam ini. Ini kalau yang 2015 atau sebelum tahun 2017 bukan yang seperti ini ya. Kemudian bagian lampu. Untuk bagian lampu yang headlamp ini sudah menggunakan model LED proyektor. Nah, untuk tahun 2022 ini nanti atau akhir tahun ini terdengar kabar atau sudah santer kabar. Ya sebetulnya sudah banyak yang tahu ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang tahu kalau Innova Reborn ini nanti akan muncul atau keluar generasi yang ketiga atau generasi paling terbaru atau jadinya Toyota Innova Scenic. Nggak tahu kijangnya masih tersemat atau enggak. Ini kan di sini masih ada tulisan kijang di sana. Kijang Innova. Nah, untuk yang generasi yang terbaru nanti nggak tahu kijangnya masih disematkan atau enggak atau masih tercantum atau enggak. Kemudian perubahan apa saja yang akan dilakukan? Kalau kabarnya itu untuk bagian rangka. Bagian rangka kalau untuk yang
generasi pertama sampai generasi kedua sampai yang saat ini atau untuk mobil ini rangkanya masih menggunakan leather frame atau masih menggunakan sasis ya. Kalau yang generasi terbaru nanti kabarnya sudah menggunakan monokok atau rangkanya sudah monokok. Jadi sudah berbeda. Kemudian untuk roda penggerak, ini generasi pertama, generasi kedua atau sampai mobil ini roda penggeraknya roda penggerak belakang atau RWD. Nah, untuk generasi yang terbaru kabarnya sudah berubah menjadi roda penggerak FWD atau bagian depan. Kemudian terdengar kabar bahwa untuk yang terbaru atau generasi yang ketiga ini nanti akan ada varian hybridnya. Kemudian dari segi harga yang varian paling tinggi untuk varian hybridnya itu mencapai sekitar ya 600 jutaan, 600 lebih lah. Nah kalau untuk teman-teman yang tanya ya untuk kesediaan mobil ini apakah dijual atau enggak. Jadi kalau untuk mobil ini kebetulan sebetulnya memang enggak dijual, cuman belum tahu juga. Karena ya dengar-dengar pemiliknya karena tahu atau dengar kabar kalau varian terbarunya akan keluar atau Innova Zenik mau keluar. Ini nanti masih dipikirkan. Kalau untuk kesediaannya, secara pastinya memang belum tahu. Tapi ya, who knows, siapa tahu. Nanti ke depannya bisa jadi dijual, nggak tahu. Kebetulan kalau untuk mobil ini, kilometernya memang lumayan masih rendah. Tadi ya teman-teman lihat, kilometernya masih sekitar 20 ribuan. Untuk usia mobil ya sekitar 3 tahunan, 20 ribu itu masih lumayan tergolong rendah. Jadi ya kalau dipikir-pikir ini masih mobil yang kondisi istimewa, mobil istimewa kondisinya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih ya. Sampai jumpa.